Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riano Tibulumam. Saya dari Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah statistik. Langsung saja, pengertian ilmu statistik. Pengertian statistik dan statistika. Statistik, kumpulan data dalam berbentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Statistika, ilmu untuk mengolah data-data yang berbentuk angka. Peran statistik dalam penelitian. Oleh Budi Yuwono, bahwa fungsi-fungsi statistik dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. 2. Statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. 3. Statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. 4. Statistik dapat memperluas pengalaman individual. Fungsi statistika yang dikhususkan dalam ranah penelitian seperti yang ditanyakan oleh Agus Irianto. 1. Membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. 2. Membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. 3. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya atas objek yang diteliti. Rangkaian kerja proses statistik. 1. Mengumpulkan data, menentukan data dan jumlah sampel berdasarkan banyak populasi beserta error atau kesalahan pengumpulan data. 2. Menyajikan data, menyajikan dalam tabel, grafik, dan diagram berdasarkan parameter atau karakteristik tertentu. 3. Menganalisis data dengan metode tertentu. Data yang didapat diolah menggunakan formula yang tepat. Formula yang dipersyaratkan asumsi-asumsinya terpenuhi disebut analisis data parametrik, dan formula yang tidak mempersyaratkan terpenuhi asumsi-asumsi tertentu disebut analisis data non-parametrik. 4. Menginterpretasikan hasil analisis. Data yang sudah dianalisis diinterpretasikan agar mudah dipahami orang lain. B. Macam-macam statistik. 1. Statistik berdasarkan cara pengolahan data. A. Statistika deskriptif. Statistik yang mempelajari cara mengumpulkan, mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, dan menguraikan data penelitian yang berwujud angka-angka agar dapat memberikan gambaran yang jelas suatu keadaan atau gambaran hingga dapat ditarik kesimpulan. Penggambaran dapat berupa rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan lain-lain. Contoh, sebanyak 65% siswa memiliki nilai rata-rata hasil belajar matematika berada di atas KKM. Kriteria ketuntasan minimal pada semester ganjil. B. Statistika inferensial. Statistik yang berkenaan dengan
cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dalam sampel khusus untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri suatu populasi. Contoh, pengaruh penerapan metode pembelajaran diasumsikan lebih dari 55% siswa merasa antusias dan tertarik mengikuti pembelajaran bab 1 dan hasil belajar siswa kurang dari 40% mendapat nilai di bawah kriteria ketentusan minimal KKM semester. Di sini ada gambar ya. Pengumpulan data kuantitatif, pengolahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data kuantitatif. Penyajian data yang telah dikelompokkan, data sampel, penggunaan data populasi untuk analisis karakteristik parameter populasi yang tengah diselidiki. Penggunaan data sampel guna menguji asumsi parameter populasi. Penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi parameter yang tengah diselidiki. Statistik berdasarkan bentuk parameternya. A. Statistika parametrik. Bagian statistik yang parameter populasinya mengikuti distribusi tertentu. Parametrik menyiratkan beberapa karakteristik, kualitas, dan nilai populasi data. Statistik parametrik berasal dari distribusi Gaussian atau distribusi normal dan memiliki varian homogen serta dikarakteristik dengan nilai rata-rata dan standar deviasi. B. Statistik non parametrik. Bagian statistik yang parameter populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyarat dan tidak membutuhkan varians yang homogen. Tiga, statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. A. Statistik sosial, penelitian psikolog, umum, dan lain-lain. B. Statistik pendidikan. C. Statistik ekonomi. D. Statistik pertanian. E. Statistik keteknikan dan ilmu sains. 3. Statistik univariat, bivariat, dan multivariat. A. Univariat, statistik yang dilakukan pada satu variabel atau ada lebih variabel tapi tidak saling berkaitan. Variabel penelitian dianalisis sendiri-sendiri tanpa dikaitkan dengan variabel lain. Bivariat, statistik yang dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variabel bebas yang jumlahnya bisa lebih dari satu dan sebuah variabel terikat. C. Multivariat, statistik yang dilakukan untuk menganalisis hubungan antara variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jumlah variabel terikat lebih dari satu, sedangkan jumlah variabel bebas bisa satu atau lebih. C. Pendekatan penelitian ilmiah. 1. Karakteristik. A. Sistematik. Penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara beruntun sesuai pola dan kaidah yang benar dan sistematis. Dimulai dari masalah yang mudah dan sederhana hingga masalah kompleks.
B. Logis. Penelitian dikatakan benar jika dapat diterima akal dan berdasarkan fakta yang empirik. C. Empirik. Penelitian pada umumnya didasarkan kepada pengalaman sehari-hari. Fakta ekspektori, yaitu fakta dan kesan indera yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang diangkat menjadi hasil penelitian. Satu, karakteristik. C. Empirik. Landasan empirik dibagi menjadi 3. 1. Hal-hal empirik selalu memiliki persamaan dan perbedaan. Terdapat penggolongan atau perbandingan. 2. Hal-hal empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu. 3. Hal-hal empirik tidak dapat ditemukan secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Terdapat sebab akibat. D. Replikatif. Suatu penelitian yang telah dilakukan seyogianya dapat dilakukan pengujian kembali oleh peneliti lain. 2 tahap. A. Mengidentifikasi masalah. B. Menyatakan permasalahan dan menyusun dalam rangka pemikiran. C. Merumuskan hipotesis. D. Menguji hipotesis secara empirik. E. Menarik kesimpulan. D. Peran statistik dalam penelitian ilmiah. 1. Penyusunan model teoritis. Penelitian mengkategorikan masalah-masalah yang telah dirumuskan dan memberi gambaran solusi permasalahan. 2. Perumusan hipotesis. Setelah perumusan masalah, maka dilanjutkan perumusan hipotesis yang berasal dari 2 variabel atau lebih yang merupakan turunan perumusan masalah dalam model matematis. 3. Pengumpulan data dan pengujian instrumen penelitian. Data yang telah dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian dan dikategorikan berdasarkan jenis dan kelompok secara statistik. Instrumen penelitian yang digunakan wajib diuji secara validitas dan reliabilitas. Pengujian hipotesis dalam penarikan kesimpulan. Rumusan hipotesis yang telah dibuat diuji untuk menentukan dapat diterima atau tidak. Penerimaan dan penolakan hipotesis akan berpengaruh terhadap penarikan kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian secara luas. Sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi